Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 403. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Iblis api merah persepsinya menangkap ada yang akan datang ke arahnya. 3 orang muncul di sana. Ketiga orang ini dikenal sebagai 3 bersaudara dari keluarga Hu. Di saat melihat iblis api merah dan Molly, ketiga bersaudara itu langsung mengepung keduanya. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Ketiga bersaudara itu saling memandang sebelum akhirnya mata ketiganya tertuju kepada kecantikan Hongyan yang aduhai. Tidak masalah siapa kami, tapi siapa kamu? Kata iblis api merah. Dia menghela napas lega. Setidaknya ada orang yang datang untuk berganti tubuh. Saudara ketiga, wanita ini cantik, tapi mengapa suaranya begitu jelek? Hei saudara kedua, walaupun wanita ini memiliki suara yang jelek, tapi dia memiliki tubuh yang mulus. Jika saudara kedua mau, saya akan membiarkan saudara kedua untuk lebih dulu mencicipinya. Kalian berdua yang dipikirkan hanya wanita dan wanita. Tapi bos pertama, setelah menjatuhkannya jangan langsung dibunuh. Biarkan saya dan saudara ketiga menikmatinya lebih dulu. Mendengar percakapan dari ketiga orang itu, api iblis merah menjadi marah. Aura hitam di tubuhnya melonjak. Kalian bertiga mencari kematian, kata iblis api merah. Energi si hitam menyebar dan langsung menyerang ketiganya. Tidak baik. Ketiga bersaudara itu panik. 3 aura muncul dari ketiganya, disusul dengan sebuah bayangan hitam yang muncul di atas kepala ketiganya. Itu adalah kekuatan Bloodline. Bloodline ketiganya digabungkan membentuk sebuah langit hitam yang menakutkan menyapu ke arah iblis api merah. Wah, pusi garis keturunan. Ini menarik. Tapi sayangnya itu terlalu lemah, kata iblis api merah. Walaupun serangan gabungan itu kuat, tapi basis kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada iblis api merah. Enyah, dengan satu serangan ketiga bersaudara itu langsung diblokir, kemudian jatuh dan memuntahkan darah. Sebenarnya iblis api merah bisa saja membunuh ketiganya dengan mudah, tapi dia memiliki tujuan lain, yaitu untuk berpindah tubuh. Walaupun tubuh ketiga orang ini sangat lemah, tapi itu lebih baik daripada tinggal di tubuh wanita. Segera iblis api merah ingin keluar dari tubuh Hongyan. Namun tiba-tiba dia terkejut mendapati jiwanya tidak bisa keluar dari tubuh Hongyan. Tuan Qian, ada apa denganmu? Molly heran melihat iblis api merah. Tuan Qian, jika kamu tidak bisa keluar dari tubuh itu, tidak apa-apa, pakai saja tubuh itu. Sihir ini sangat suka melihatnya, kata Molly. Sudah berakhir, iblis ini tidak bisa keluar dari tubuh ini. Itu seharusnya dipengaruhi oleh turbulensi ruang sebelumnya, yang membuat jiwanya dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan lagi. Setelah ketiga bersaudara itu tidak dibutuhkan lagi, iblis api merah langsung membunuh ketiganya. Sial, sepertinya mulai sekarang aku hanya bisa menjadi seorang wanita. Sial, iblis api merah. Iblis api merah sangat kesal. Ada ahli Martial Emperor yang mendekat, ayo pergi, kata iblis api merah. Segera dia dan Molly melesat dan menghilang dari sana. Sesaat setelah keduanya pergi, sesosok muncul di sana. Itu adalah seorang wanita. Itu adalah seorang wanita tua dari istana berkabut. Sebelumnya ada napas ras alien di sini. Sepertinya alien itu telah lari. Segera wanita tua itu melesat mengejar ke arah fluktuasi larinya Molly dan iblis api merah. Namun pada akhirnya wanita tua itu gagal dan kehilangan jejak iblis api merah. Siapa sebenarnya napas ras alien itu? Mungkinkah itu Queen? Tidak. Tuan istana harus diberitahu tentang masalah ini. Setengah bulan kemudian akhirnya Kekaisaran Xuanyuan bergerak.
karena istana berkabut membunuh Kaisar Peng Lei. Kekaisaran Xuanyuan secara terbuka menantang istana berkabut untuk membayarnya. Mendengar berita ini, seluruh domain bela diri gempar. Wuyu, apakah ini akan berubah? Saat ini Kekaisaran Xuanyuan telah mengirim banyak pasukan dan jenderal untuk menaklukkan istana berkabut. Ketika Kekaisaran Xuanyuan bergerak, aula senjata juga langsung bergerak, menuntut balas kepada istana berkabut. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Wakil kepala aula senjata yang bernama Muxun, dia adalah wakil tertinggi di bawah pemimpin aula senjata. Dikatakan juga bahwa Master Konoha yang mati itu adalah anak haram dari Muxun. Oleh karena itu, dia sekarang memimpin pasukan aula perangkat bergabung dengan Kekaisaran Xuanyuan untuk menaklukkan istana berkabut. Ketika dua kekuatan besar ini bergerak, kekuatan-kekuatan lainnya yang telah menunggu juga bergerak. Banyak pusat kekuatan yang telah kehilangan murid-murid jeniusnya di alam Yu kuno serentak melakukan gerakan besar, seperti keluarga Long, keluarga Xiao, Pang Jiao kuno, bunuh Asure, Sekte Setan Surgawi, keluarga Teng dan lainnya. Semuanya telah bergerak dan bergabung dengan pasukan lainnya. Papi Liunpil dan Bloodline Holy Land juga ambil bagian. Kali ini istana berkabut harus berakhir. Hancurkan istana berkabut dan kembalikan domain bela diri yang adil. Semua orang berteriak dengan gemuruh yang tiada habisnya. Untuk sementara waktu, domain bela diri bergejolak. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya memobilisasi setiap orang kuat. Satu demi satu membentuk pasukan gabungan untuk melawan istana berkabut. Akan tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Sekte Iblis Ilusi yang juga menderita kerugian besar di alam Yu kuno tidak melakukan gerakan. Dan bahkan tidak ada berita sama sekali, seolah-olah menghilang. Tidak dapat dipungkiri kekuatan Sekte Iblis Ilusi sangat aneh. Itu telah meningkat selama 200 tahun terakhir dan telah menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan. Apalagi Master Sekte dari Sekte Iblis tidak pernah menunjukkan wajah aslinya di depan dunia dan sangat misterius. Scene berpindah terlihat di markas Sekte Iblis Ilusi. Seorang pria memakai kerudung hitam duduk di singgasananya. Master Sekte, mengapa sekte sihirku tidak dikirim untuk menaklukkan istana berkabut? Kata Chen Sisi. Setelah mengetahui Sekte Iblis Ilusinya tidak berpartisipasi, Chen Sisi tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Sisi, diamlah, beraninya kamu tidak sopan di depan Tuan, kata Pantom kepada Chen Sisi. Tuan Master Sekte, tolong maafkan Chen Sisi, dia mungkin lagi banyak pikiran, kata Pantom kepada Master Sekte. Tuan Pantom, Anda tidak perlu membela Sisi. Ini bukan untuk Sisi sendiri, tapi untuk semua murid Sekte Iblis Ilusi yang telah jatuh di alam Yu kuno. Tetapi sekarang bahkan Sekte Iblis tidak ikut ambil bagian. Apakah semua murid mati sia-sia? Kata Chen Sisi. Dia mengangkat kepalanya, matanya menatap Master Sekte dengan marah. Sisi, kamu sangat berani. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Tuan Master Sekte tiba-tiba menjadi marah. Aura hitam menyebar keluar dari tubuhnya dan langsung menekan Chen Sisi. Tekanan Master Sekte ini sangat mengerikan. Napas Chen Sisi tidak beraturan, tubuhnya terkoyak. Jiwanya seperti akan runtuh. Seolah-olah dengan satu tekanan ini Chen Sisi dapat dengan mudah dibunuh dan berubah menjadi abu. Tapi Chen Sisi tidak menyerah. Dia mengangkat kepalanya lalu menatap Master Sekte Iblis Ilusi dengan berani. Tuan Master Sekte, apakah Sisi salah? Kecuali saya dan Tuan Pantom, murid lainnya dari Sekte Iblis saya telah mati di alam Yu kuno. Tapi kenapa kita tidak membalas pembunuhnya? Kata Chen Sisi. Sisi, bisakah dia menahan tekanan Master Sekte? Kata Pantom. Dia bergumam dengan gugup. Bisa dikatakan Chen Sisi adalah murid paling berbakat yang pernah ia lihat di Sekte Iblis. Dia tidak ingin Chen Sisi jatuh di tangan Master Sekte. Apakah kamu mempertanyakan keputusan sekte ini? Kata Tuan Master Sekte. Tekanannya semakin ditingkatkan. Chen Sisi tidak kuat lagi menahan. Darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya juga gemetar.
Tapi Chen Sisi dia tetap berdiri kokoh, menopang tubuhnya dengan semua kekuatan yang ia miliki. Dari saat Qin Chen meninggal karena menyelamatkannya, hatinya telah mati. Pandangan hidupnya juga berubah. Sejak saat itu dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menghancurkan istana berkabut. Jika bukan karena balas dendam Qin Chen, dia sebelumnya akan menemani Qin Chen untuk mati bersama. Tapi dia tidak melakukannya hanya untuk memastikan pembunuh Qin Chen istana berkabut benar-benar lenyap. Bahkan jika harus menentang Master Sekte, dia tidak ragu untuk melakukannya. Melihat Chen Sisi yang mampu menerima tekanannya, Master Sekte cukup terkejut. Lalu dia kembali meningkatkan tekanannya. Sisi sangat bodoh, demi seorang pria dia melakukan ini. Jika Master Sekte benar-benar marah, Sisi mungkin akan dipenggal. Kata Pantom dia menggelengkan kepalanya. Hahaha, sangat bagus. Tiba-tiba Master Sekte tertawa, lalu berkata, untuk siapa kamu melakukan ini? Tanpa ragu Chen Sisi menjawab, ini untuk Qin Chen. Qin Chen? Gumam Master Sekte dia sedikit tertegun, seolah-olah nama Qin Chen ini memiliki suatu arti di pikirannya. Apakah kamu layak melakukan ini dan meninggalkan hidup nyamanmu demi membalaskan dendamnya? Kata Master Sekte. Itu benar-benar layak. Oke, karena kamu mengatakan itu, Master ini akan mengatakan, bukan Sekte Iblis Ilusi saya tidak ingin ikut bergabung untuk menaklukkan istana berkabut. Tetapi tidak mungkin untuk menaklukkannya dengan sukses. Melakukan itu hanya mencari kematian, kata Master Sekte. Apa? Chen Sisi terkejut. Semua pengaruh kekuatan telah bergabung membentuk aliansi. Mungkinkah tidak bisa untuk menghancurkan istana berkabut? Chen Sisi sama sekali tidak mempercayainya. Jika kamu tidak percaya, kamu lihat saja nanti hasilnya, kata Master Sekte seraya menarik auranya. Tapi jika kamu ingin membalas dendam, Sekte ini akan membantumu. Tapi kamu harus masuk ke dalam gua hantu neraka selama 1 tahun. Jika kamu berhasil, saya berjanji akan membantumu untuk membalas dendam, kata Master Sekte. Mendengar ini semua orang menghirup udara dingin. Gua hantu neraka merupakan area terlarang paling mengerikan yang ada di Sekte Iblis Ilusi. Di sana seperti neraka. Tidak ada yang bisa bertahan selama 3 bulan. Tapi Chen Sisi sekarang harus tinggal di sana selama 1 tahun. Oke, aku setuju. Tapi selama aku di sana, aku ingin tahu tentang berita penaklukan istana berkabut, kata Chen Sisi. Baik, sepertinya kamu tidak percaya dengan kata-kata Master Sekte ini. Master Sekte tersenyum. Saat itu tiba, kamu akan tahu betapa bijaksananya sekte ini, kata Master Sekte. Oke, aku akan pergi, kata Chen Sisi berbalik lalu pergi. Kemana kamu mau pergi? Kata Master Sekte. Ke gua hantu neraka, kata Chen Sisi sebelum akhirnya dia menghilang dari sana. Menarik, kata Master Sekte seraya memandang Chen Sisi lalu tersenyum. Dia merasa bahwa penyihir ini mungkin akan memberinya kejutan. Tuan Master Sekte, gua hantu neraka sangat berbahaya. Bukankah hukuman ini terlalu berat? Bahkan ahli Martial Emperor Puncak tidak mungkin bisa bertahan selama 1 tahun, kata Pantom dengan khawatir. Meskipun gua iblis neraka berbahaya, tapi itu juga merupakan peluang besar. Ini sempurna untuknya. Jika dia bisa bertahan, dia benar-benar memenuhi syarat untuk mewarisi teknik kultivasi rahasia sekte ini. Tapi jika dia mati, maka dia akan mati, kata Master Sekte Iblis Ilusi dengan acuh tak acuh lalu pergi dari sana. 1 bulan kemudian 3 kekuatan utama yang dipimpin oleh Kekaisaran Xuan Yuan, Qidian dan Pang Jiao kuno berangkat untuk menaklukkan istana berkabut. Setiap cabang istana penegakan hukum dan istana berkabut yang mereka lewati langsung dibabat habis. Ketiga kekuatan besar ini sangat kuat, karena Kekaisaran Xuan Yuan dipimpin oleh kaisarnya sendiri, yaitu Peng Xiaoyu.
Ki Dian atau aula perangkat dipimpin oleh wakil kepala Ki Dian Muksun, dan Pangjau kuno dipimpin oleh Guru Sikong. Guru Sikong ini dia sangat berambisi untuk menaklukkan istana Berkabut dan menjarah semua harta-hartanya. Sudah 300 tahun istana Berkabut berkuasa. Harta-harta yang telah dikumpulkan sudah tidak terhitung jumlahnya. Guru Sikong dengan bersemangat ingin segera menyerang markas istana Berkabut. Namun berbeda dengan wakil Ki Dian Muksun, dia sedikit merasa aneh karena istana Berkabut sampai saat ini walaupun cabang-cabang istana Berkabutnya telah diserang, tapi Sangguan Sinar belum bergerak. Ini membuat Muksun sedikit ragu. Tapi Lunpil dan Bloodline Holyland juga berpikir yang sama. Ini sangat aneh. Mereka akhirnya tidak terburu-buru untuk menyerang markas istana Berkabut. Namun ada juga kekuatan lain yang tidak sependapat. Jika kalian ingin menunggu, maka teruslah menunggu. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Guru Sikong. Segera dia memimpin pasukannya dan bergerak maju ke markas istana Berkabut. Melihat pasukan Pangjau kuno bergegas, akhirnya Kekaisaran Xuanyuan dan wakil Ki Dian Muksun memimpin pasukannya dan bergegas mengikuti. Scene berpindah. Pada saat ini di dalam istana Berkabut, nampak ada sekelompok orang berbaju hitam berdiri dan memandangi 3 kekuatan besar seperti melihat semut. Di sisi orang berbaju hitam berdiri seorang wanita anggun dan cantik. Wanita ini adalah penguasa istana Sangguan Sinar. Jie. Penguasa istana, inikah 3 kekuatan besar itu? Lebih baik membiarkan klan saya untuk mengambil tindakan. Jie. Penguasa istana, inikah 3 kekuatan besar itu? Lebih baik membiarkan klan saya untuk mengambil tindakan dan memusnahkan mereka semua. Bagaimana? Kata pria berpakaian hitam. Dia merupakan pemimpin dari pria berpakaian hitam lainnya. Hanya sekelompok semut, tidak perlu. Tapi saya harus bertanya, ada apa dengan kerjasama itu? Queen memasuki alam Yukuno. Mengapa sampai sekarang belum ada kabar darinya? Apakah klan kalian menyimpan niat lain? Kata Sangguan Sinar. Jie. Tolong jangan khawatir. Kerjasama antara klan kami dan penguasa istana itu tulus. Adapun apa yang terjadi dengan Queen, saya juga cukup bingung dengan itu. Mungkin ada beberapa masalah. Penguasa istana yakinlah klan kami sangat tulus, kata pemimpin orang berbaju hitam itu. Baiklah, jika saya menemukan trik jahat, jangan salahkan penguasa istana ini karena kejam, kata Sangguan Siar seraya mendengus dingin. Ya, penguasa istana, kami mengerti. Tolong jangan khawatir. Jie. Kata pemimpin orang berbaju hitam seraya tertawa aneh. Ketika keduanya sedang berbincang, sesosok datang. Itu adalah Kaisar Hualing. Tuan istana, sesuai dengan instruksi Anda, semuanya sudah siap, kata Hualing seraya memberi hormat. Bagus, kalau begitu jalankan rencananya, buka formasi, biarkan mereka masuk. Kali ini orang-orang bodoh itu tidak akan bisa keluar, kata Sangguan Sinar. Baik, kata Hualing seraya akan pergi. Namun tiba-tiba Sangguan Sinar menambahkan, Hualing ingat, khusus untuk Kekaisaran Xuanyuan jangan dibunuh. Mendengar ini Hualing heran, namun walaupun dia tidak mengerti, dia tetap menjalankan perintah. Setelah Hualing pergi, nampak formasi pertahanan istana Berkabut runtuh. Peng Xiaoyu, Muksun dan Guru Sikong membawa pasukannya menerobos masuk ke dalam markas istana Berkabut. Namun setelah beberapa jauh, tiba-tiba sebuah formasi lainnya muncul dan mengurung semua orang. Semua orang terkurung. Bagaimanapun mereka mencoba, formasi itu sangat kokoh dan dengan kuat mengurung mereka. Muksun merasakan krisis. Dia mengerti saat ini dia sudah terjebak ke dalam perangkap musuh. Semuanya serang formasi ini. Setelah itu kita mundur dulu dari sini, kata Muksun.
Karena kamu sudah ada di sini, mengapa ingin mundur? Sebuah suara dingin terdengar. Itu adalah suara Sangguan Siner. Dia langsung muncul di sana, diikuti dengan ahli-ahli kuat istana berkabut. Yang satu persatu juga muncul mengepung semua orang. Tidak, ini jebakan. Kita harus secepatnya pergi dari sini. Kaisar Agung Peng Xiaoyu, Anda dan Guru Sikong bergabunglah untuk menahan Sangguan Siner. Saya dan yang lainnya akan berusaha memecahkan formasi, kata Musun. Dengan kekuatan Kaisar Peng Xiaoyu dan Guru Sikong, selama mereka berdua bergandengan tangan, Sangguan Siner pasti dapat ditahan. Kaisar Peng Xiaoyu, ayo, kata Guru Sikong. Segera dia dan Kaisar Peng Xiaoyu melesat. Namun di saat itu tiba-tiba Kaisar Peng Xiaoyu berbalik, merubah arahnya, dan malah menyerang Musun. Kamu, wakil Kidian Musun terkejut, tidak sempat menghindar dari serangan diam-diam Peng Xiaoyu. Duar, telapak tangan Peng Xiaoyu menghantam dada Musun. Dadanya robek, darah menyembur, jatuh terpental, terbolak-balik, terhuyung-huyung mundur ke belakang seraya menatap Peng Xiaoyu dengan marah. Meskipun dia tidak mati, tapi dia sekarat. Di sisi lain, Guru Sikong yang menyerang ke arah Sangguan Siner dengan mudah dikalahkan dengan satu serangan Sangguan Siner. Kekuatan Sangguan Siner ini sangat menakutkan. Bahkan Guru Sikong, pemimpin pasukan penghijau kuno, dengan mudah dikalahkan. Dan Guru Sikong menderita luka parah. Kedua pemimpin pasukan, Musun dan Guru Sikong, dalam sekejap terluka parah. Selanjutnya pembantaian terjadi. Seluruh pasukan dibantai. Darah mengalir seperti sungai. Setelah itu semua jiwa mereka dikorbankan ke dalam lonceng jiwa. Sesaat berikutnya Sangguan Siner datang ke hadapan Guru Sikong. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Guru Sikong, nampak dia sangat ketakutan. Sangguan Siner tidak mengatakan apapun. Tangannya langsung menusuk dada Guru Sikong, merobeknya. Guru Sikong menjerit kesakitan. Dia merasakan darahnya dihisap dan mengalir ke tubuh Sangguan Siner. Iblis, kamu iblis, kata Sikong. Sebelum akhirnya suaranya menghilang dan dia mati. Melihat adegan itu, Musun juga nampak ketakutan. Setelah menyerap esensi darah Guru Sikong, Sangguan Siner mengerang nyaman. Sebelum akhirnya dia melirik ke arah Musun. Melihat tatapan Sangguan Siner yang tertuju kepadanya, Musun gemetar juga ketakutan. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu karena kamu masih berguna, kata Sangguan Siner. Segera Musun ditangkap dan dipenjara. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.